Halo saudara-saudara gue, kembali lagi sama gue Film Dongeng. Hari ini gue akan menceritakan sebuah film berjudul The Wailing tahun 2016. Sebelum gue lanjut, gue ingin kasih tahu dulu sama kalian untuk kritikan, saran, dan masukan tulis di bawah. Semoga saudara-saudara gue sehat selalu, rezekinya lancar, dan yang punya utang diberi rezeki untuk membayarnya. Selamat menikmati. Terima kasih. Cerita kita akan mulai seorang pria Jepang yang memilih tinggal di Korea Selatan. Ia tiba di Gongsung, sebuah desa kecil di pegunungan Korea Selatan, dan tinggal di perumahan terpencil di hutan. Lanjut cerita, beralih ke keluarga di film ini, yaitu keluarga seorang polisi yang bernama John-Woo. Ia tinggal bersama istri, mertua wanita, dan putrinya yang bernama Hyojin. Mereka tinggal di desa yang sama dengan pria Jepang yang tadi. Hanya saja, pria Jepang yang tadi tinggal di dekat hutan. Suatu hari, terjadi pembunuhan di desa tersebut, di mana keluarga yang tewas dibunuh oleh keluarganya sendiri. Salah satunya bernama Hongku. Ia terlihat bersifat aneh seperti orang gila dan memiliki luka infeksi di seluruh tubuhnya. Hal itu membuat John-Woo memiliki sifat yang pelin-pelan dan menjadi bingung dengan motif pembunuhan tersebut. Saat di kantor, teman John-Woo yang bernama si Samsul menceritakan banyak kasus pembunuhan keluarga yang terjadi terhadap anggota keluarganya. Semua terjadi semenjak kedatangan pria Jepang tua. Dia juga menceritakan ada seseorang pemburu sedang menuju ke hutan. Saat ia terjatuh, ia melihat pria Jepang tadi sedang memakan seekor rusa yang sudah mati. Ia dikecam oleh pria tua itu yang hanya memakai pakaian dalam dengan mata berwarna merah. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita telanjang di kantor yang muncul di luar di tengah hujan. Saat mereka cek keluar, wanita tersebut sudah hilang. Hari berikutnya terjadi kebakaran di sebuah rumah desa. Sebuah wanita pemilik rumah mengamuk seperti orang gila di luar dan menyerang para polisi. Sesaat John-Woo melihat seorang pria yang belum pernah dilihatnya, yaitu pria Jepang yang sedang menatap serius ke arah TKP. John-Woo juga teringat wanita yang terjadi gila itu adalah wanita yang datang ke kantor semalam. Keesokannya, mereka menemukan mayat wanita itu sudah tergantung di atas pohon di pinggir jalan. Hasil penyelidikan juga mengatakan semua keluarga di rumah yang terbakar mati murni karena dibunuh. Wanita itu bukan mati karena kebakaran. Salah satu seorang teman John-Woo mengatakan kabarnya wanita pemilik rumah yang gantung diri itu sebelum diperkosa oleh pria pendatang Jepang tersebut. Wanita itu sedikit gila dan suka keluar rumah tanpa pakaian di malam hari. Di tubuhnya juga memiliki banyak luka yang sepertinya terinfeksi. John-Woo jadi semakin bingung dengan masalah ini. Saat sendirian di bekas rumah yang terbakar, ia bertemu dengan wanita muda yang sangat misterius, bernama si Putri, yang mengatakan kepadanya bahwa pria pendatang dari Jepang adalah hantu, dan juga merupakan pelakunya. John-Woo melangkah keluar untuk menghubungi si Samsul untuk segera datang, karena ia menemukan saksi yang melihat. Di saat ia kembali ke dalam, wanita itu sudah hilang. Keesokan paginya, anaknya Hyojin sedang sakit dan tidak pergi ke sekolah. Ia pun lanjut ke kantornya menjumpai si Samsul untuk mencari saksi Jepang lainnya, yaitu salah satunya seorang pemburu yang sebelumnya diceritain oleh Samsul sebelumnya. Pemburu itu menceritakan apa yang dilihatnya. Mereka bertiga menuju ke hutan dan menemukan pakaian yang rusak, bekas dimakan pria Jepang itu. Karena takut pemburu itu ingin kembali, dan tiba-tiba saja petir menyambar dirinya, hingga tewas di rumah sakit. Di rumah sakit yang sama, mereka menemukan Hongku, pembunuhan sebelumnya juga ikut tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Ketika malam, John-Woo melihat anaknya yang sedang sakit dan bermimpi buruk. Dan paginya ia makan dengan tak wajar. Mertuanya mengatakan ada yang tak beres dengan anak itu dan memanggil dukun yang sangat hebat membantunya. John-Woo bersama si Samsul memutuskan kembali ke hutan untuk menyelidikinya. Mereka meminta bantuan keponakan si Samsul yang bisa berbahasa Jepang, bernama si Udin, yang dapat menerjemahkan untuk mereka. Mereka tiba di rumah orang asing itu, tetapi tidak menemukan di sana.
Hal itu menjadi kesempatan mereka untuk mencari barang bukti di rumah itu. Si Samsul menemukan foto-foto warga desa yang terbunuh dan barang-barang mereka di sebuah ruangan kecil. Sementara Jonhu menemukan ruangan ibadah. Anjing penjaga pemilik rumah orang Jepang itu yang terikat oleh rantai di luar tiba-tiba saja lepas dan menyerang mereka. Anjing itu pun tiba-tiba diam karena orang Jepang itu datang. Karena malu masuk ke rumahnya tanpa izin, Jonhu dan timnya segera pulang. Saat di jalan menuju ke rumah, si Samsul memberitahu rekannya apa yang dilihatnya. Ia menyerahkan sepatu Hyujin putri Jonhu yang ia dapat di rumah itu. Jonhu pun sangat terkejut mendengar apa yang dibicarakan rekannya. Sesampainya di rumah, ia langsung menanyakan anaknya perihal orang Jepang dan sepatunya yang menghilang. Hyujin tahu tentang orang Jepang, tetapi ia tidak mau menjawab di mana dan kapan mereka bertemu. Dia memarahi ayahnya dengan tingkah yang tidak seperti biasanya. Malamnya, saat Hyujin tertidur, ayahnya melihat bukunya yang telah digambarkan kejadian yang dialami putrinya. Sepertinya ia telah mengalami hal yang buruk terhadap seseorang. Ia melihat tubuh anaknya yang dipenuhi luka seperti bekas infeksi yang mirip dengan beberapa warga yang menjadi gila. Mertuanya mengatakan ia telah bertemu dengan dukun yang mengatakan kalau Hyujin telah dirasuki dan harus segera diobati. Karena kesal, Jonhu kembali ke rumah orang asing itu tetapi tidak menemukan foto-foto penduduk desa itu. Dengan keadaan marah, ia menghancurkan rumah ibadah orang Jepang itu dan membunuh anjing itu ketika menyerang dan memerintahkan orang Jepang itu untuk meninggalkan desa kalau tidak dibunuhnya. Jonhu dibawa ke rumah sakit karena berkelahi dengan anjing. Namun saat sadar ia bertanya di mana anaknya. Mertuanya mengatakan kalau Hyujin dititipkan di tetangga. Jonhu pun marah karena takut terjadi sesuatu. Mereka pun langsung pulang dan menemukan anaknya yang sudah membunuh tetangganya menggunakan pisau. Masalah Hyujin semakin parah, mereka memanggil dukun yang kuat yang bernama si Petot. Ia pun langsung melakukan pengusiran setan, tetapi tidak berhasil. Bahwa Jonhu mengganggu seseorang yang dari Jepang, dan ia mengatakan pria itu bukan manusia, tetapi setan. Dan ia bersiap melakukan ritual untuk melawan hantu itu. Dan ia memberitahu Jonhu jangan mengganggu dirinya saat melakukan ritual. Di hutan, orang Jepang itu melihat mayat yang penuh luka infeksi di seluruh tubuhnya. Dia juga membeli ayam dan betapa di air terjun. Saat malam hari, orang Jepang itu melakukan ritual di rumahnya. Pada saat yang sama dengan ritual yang dilakukan si Petot. Ketika si Petot melakukan ritual di rumah Jonhu, Hyujin malah merasakan sakit yang luar biasa. Hyujin meminta untuk berhenti melakukan ritual. Jonhu sangat terpaksa untuk menghentikan ritual dan memilih putrinya untuk dibawa ke RSUD. Karena gagal menemukan, tim Jonhu pun pulang dengan keadaan lelah mengemudi. Tiba-tiba saja, orang Jepang itu jatuh di depan kaca mobil mereka. Mereka lega karena ada seseorang yang membunuhnya. Mereka pun langsung membuang mayat itu ke sisi tebing. Wanita itu mengawasi mereka semua dari kejauhan. Ketika Jonhu sampai rumah, ia melihat putrinya sudah membaik. Si Petot yang sedang jalan menuju ke rumah Jonhu, ia bertemu dengan wanita itu dan mulai muntah darah. Takut dengan kejadian itu, ia pun langsung melarikan diri dari kota. Tetapi ia mengutuskan kembali lagi ke rumah Jonhu. Dan dalam perjalanan kembali, ia memberitahu Jonhu melalui HP bahwa ia melakukan kesalahan dan mengatakan wanita itu adalah iblis yang sebenarnya. Dan orang Jepang itu hanya seorang dukun sama seperti dirinya.
dan berusaha bertujuan untuk menghentikan wanita itu. Junho pulang ke rumah bahwa Hyujin telah hilang dari rumah. Saat mencari Hyujin, ia bertemu dengan wanita itu. Wanita itu mengatakan orang Jepang itu masih hidup dan ia telah membuat jebakan buat pria Jepang itu. Tetapi jebakan itu tidak akan berfungsi jika Junho kembali ke rumah sebelum ayam berkokok 3 kali. Karena Hyujin akan membunuh semua orang jika melanggar. Saat ia melewati ambang rumahnya, jebakan bunga yang dibuat wanita itu menjadi layu. Saat ia melewati ambang rumahnya, jebakan bunga yang dibuat wanita itu menjadi layu.